Oh ya. Oke, terima kasih. Kita mulai. Ini kan 12 orang atau 11 orang, Pak Hamid? 12, Pak. 12 Satu orang. belum ada? Ya, iya Pak, satu. Sudah 12. Kalau semua tes. Oh iya, pas. Hanya tes. Ternyata komisi uji dia tahu nah ini kelompoknya ada tidak ada atau ada yang masih tertidur. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat selalu. Baik, teman-teman, insya Allah di pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan, insya Allah kelancaran sampai penyelesaian tugas-tugas teman-teman mengikuti lasar dan khususnya di dalam pembelajaran agenda 3 ya, agenda 3. Teman-teman, dalam sistematika di dalam pembelajaran, ya, pertama kita perkenalkan diri, baik dari teman-teman lebih dulu, baru saya, kemudian kita masuk pada pembelajaran agenda 3. Tahu siapa itu? Apa itu agenda 3? Ada yang tahu? Materi saya kan saya sudah ini ya, sudah kirim, sudah di LMS Kolabjar. Ada yang sudah buka? Itu dari hari Kamis. Sudah. Hari Kamis saya sudah itu sampaikan di LMS Kolabjar. Kalau ada yang sudah buka, berarti sudah membaca ya, paling tidak. Ya. Apalagi keterkaitan dengan tugas-tugas itu. Oke, teman-teman. Jadi yang sudah baca agenda 3 ini apa? Izin Pak, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung smart governance. Mantap Pak Imam. Ya. Ini semua tahu ya. Jadi siapa yang lebih awal silakan, kalau ada yang saya tanya yang lebih awal silakan ya, yang tahu. Kita akan belajar sama-sama ya. Kalau saya tidak tahu dan saya tanya juga sama teman-teman ya. Ya baik teman-teman, kita awal sekarang kita perkenalkan itu langsung saja ya. Kalau salam kan kita sudah salam semua ya. Langsung saja nama dan tempat kerjanya, instansinya. Itu cukup, tak usah ditambah-tambah lagi. Karena waktu kita ini kan cuma 2 JP ya, dari 7.30 sampai dengan jam 9. Ini sudah 7.40 ya. Agak lambat tadi, kemudian nanti di pertemuan kedua itu hari Kamis ya. Kamis, kalau tidak salah. Nanti kita lihat. Baik teman-teman, kita berurutan saja namanya langsung. Ya, nama, tempat asal kerjanya di mana. Bukan tempat lahirnya, tempat asal kerja. Kalau misalnya nama A, kerjanya di mall. Bukan di mall ya. Ya silakan, ya dari awal ya, berurut, silakan. Ya cepat. Ya, silakan Pak Hamid. Baik Pak, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Jafar Kasat, unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli, Pak. Oke, Infokom langsung. Apalagi? Izin, saya Gabriela Ayu Kusuma, ST dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oke, Dinas PU. Izin Pak. Oke. Saya Sigit Nugroho Wicaksono dari instansi UPT Puskesmas Kota Kabupaten Toli-Toli. Oh, Dr. Sigit, Puskesmas. Puskesmas mana? Toli-Toli? Puskesmas Kota, Pak. Oh, di kota. Kota itu di mana ya? Saya soalnya mau ke itu. Di Panasakan, di dekat lapangan Gors itu. Agak di tengah kota. Lapangan Gors, saya kira dekat PLN. Ya lanjut. Oh bukan, dekat kayaknya tadi. Oke. Izin Pak. Langsung. Dr. Vero. Perkenalkan Pak, saya Dr. Veronica Anggarai dari Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan. Oh, rumah sakit. Oh ya. Masa itu di sini ya.
Di daerah mana itu? Saya lupa, soal lama tidak ke Toli. Saya di Pak di kecamatannya di Dondo Malala. Oh, Dondo. Iya. Itu makanya saya bilang Dondo, tidak kalau di kota kan lain. Oke, lanjut. Izin Apa? Pak. Imam. Ya Pak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Imam Afandi Ahmad dari Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Info. Terima kasih. Oke. Lanjut, 2 info. Izin Pak, perkenalkan saya Melkisedek, asal kerja instansi UPT Puskesmas Kombo, Toli-Toli. Terima kasih. Puskesmas Kombo. Oke, lanjut. Izin Pak. Saya Nur Ifka Wahyudi. Saya bertugas di UPT Puskesmas Basidondo. Basidondo. Dondo dengan Basidondo beda kan? Iya, beda Pak. Iya, beda. Lanjut. Nur Ika. Lanjut. Lagi. Saya Rahmawati dari PT Puskesmas Kombo. Oh, sama dengan dokter ya? Oke. Izin Pak, perkenalkan nama saya Tamarianti dari instansi Puskesmas Kota. Oh, Puskesmas Kota sama dengan Dokter Sigit. Lanjut. Izin Pak, saya Hildayanti dari Rumah Sakit Haji Zubaida Bantilan, Kabupaten Toli. Oh, Rumah Sakit Bantilan atau Toli. Berarti Dondo. Siap, iya Pak. 2 orang. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Satu lagi. Izin Pak, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dari UPT Puskesmas Bangkir. Oh, Bangkir. Dekat sini. Lanjut. Pasya. Izin Pak. Izin Pak. Nama saya Pubi Zetira di instansi PKPSDM Kabupaten Toli-Toli. Waduh, tuan rumah. PSD. Oke, sudah semua selesai. Baik, saya izin Pak Khairi yang saya hormati. Saya tadi sudah memulai, saya mohon maaf, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kita sekarang setelah teman-teman memperkenalkan, tentunya orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Terlalu lama dikenal melayang ya. Jadi saya izinkan saya share sekaligus materinya. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan. Baik. Teman-teman, tapi jelas ya. Makanya saya tidak kasih perbesar. Kalau besar dia orang bilang tahambur. Pecah. Baik teman-teman, tadi sudah memperkenalkan, tentunya kalau teman-teman sudah baca di slide ini, bagaimana saya sudah sampai ke DLMS Kolabja, bahwa ini nama saya, nama ya, lengkapnya, sudah tahu lahirnya, baca ya. Saya Widyasara Ayutama, pangkat sekarang posisi 4D, insyaallah teman-teman bisa sampai dengan 4D, bahkan bisa sampai dengan AMPA sudah AMPA itu jenderal penuh. Alamat ini di Jalan Banteng, Perumahan Bumi Anggur ya, 137, kantor BPSDM Jalan S. Parman. Ini yang paling penting ya, kalau ada teman-teman berkomunikasi, ada hal yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, 2 hal media ini silakan ya, Bapak gunakan, Bapak Ibu gunakan ya. Saya siap, yang penting jangan HP tengah malam nanti. Biasa kalau tengah malam saya takut ini siapa yang sudah tengah malam ini. Silakan ya untuk berkomunikasi ya. Saya juga mau belajar dari teman-teman. Kemudian riwayat pekerjaan ya, mudah-mudahan ini tidak membanggakan bukan diri saya, tapi karena ini sudah kewajiban memperkenalkan ya biodata. Jadi mulai saya CPNS itu 89, ada yang sudah hadir, sudah lahir. Ya, belum lahir semua Anda? Ya, belum masih di awal. Saya Pak. Oh sudah, Bu lahir tahun berapa?
Siap 88, Pak. Oh, 88. Berarti umur baru masuk 2 tahun ya. Jadi saya PNS itu 89 CPNS, menjadi PNS 90. Sebelum menjadi PNS sama dengan teman-teman mengikuti pelatihan dasar. Tapi dulu namanya prajabatan ya. Kemudian dari riwayat ya lebih banyak saya berkecimpung di jabatan struktural ya. Nanti terakhir di fungsional, mulai dari kasubsi, kasih. Jadi basic saya itu di kesehatan. Mulai dari Balik POM, Kanwil Kesehatan, terakhir setelah merger dipindahkan di Bawasda. Dulu Bawasda, sekarang sudah Inspektorat. Jadi namanya berubah selalu. Bawasda, Inspektorat, Inspektorat, Bawasda, kembali lagi Inspektorat. Ya, itu dari KASI, Kabit sampai dengan sekretaris posisi terakhir dari 2001 sampai 2013. Terlama nih. Saya paling lama di Inspektorat, pernah menjadi pelaksana tugas. Kemudian 2013-15 Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam, 2015 Januari Juli cuma 6 bulan di staf ahli gubernur, kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Setengah, di jabatan terakhir saya dari 2015 sampai 2021 kurang lebih 6 tahun, dan sekarang Widya Suara ahli utama posisi mulai dari Juli 2021, jadi praktis baru 1 tahun ya. Teman-teman, insya Allah dengan apa yang saya miliki, apa yang saya punya, saya coba kita berbagi, dan juga apa yang teman-teman punya, tolong kita berbagi ya, berbagi ilmu kita di sini, berbagi ilmu. Ya kebetulan ya saya cuma diberikan bagaimana memfasilitasi khusus terhadap materi di Latsar ini pada agenda 3, biasa di agenda 2, biasa juga menjadi coaching ya. Jadi coach, jadi bahkan jadi penguji. Baik, ini perkenalan ya, sekedar pengenalan, mudah-mudahan ini sebagai memotivasi atau referensi buat teman-teman, dan insya Allah ya teman-teman ya akan menjadi seperti itu ya. Saya berharap ya mudah-mudahan kalau sudah menduduki jabatan ya, kalau saya lewat tidak usah ditegur. Ya saya jadi bilang ke Bapak, oke, baik gitu ya. Kita tidak usah terlalu tegang-tegang, santai saja ya. Ya. Kalau sudah tegang-tegang, saya ikut tegang. Ya. Begitu paham ya, harus senyum-senyum saja. Kalau saya punya mai tua itu orang toli-toli. Jadi saya rumah itu di Magamu, pernah di Lanoni, Magamu. Namanya itu Sumarni Pakaya. Ya, mungkin kalau ada yang kenal, mungkin mamanya yang kenal, atau tantenya yang kenal. Ya. Nah, baik, kita pembelajaran kita ini 2 kali tatap muka pertemuan, dari ini hari Selasa, kemudian hari Kamis jam 7.30 sampai dengan jam 9.45. Baik teman-teman, di dalam pelaksanaan Latsar ini tentunya dari sisi kebijakan ada beberapa regulasi yang mengatur, utamanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian aturan pelaksanaan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan telah berubah terakhir nomor 17 tahun 2022 tentang manajemen ASN. Ini teman-teman harus pahami Undang-Undang nomor 5 dengan peraturan pelaksanaannya ya. Ini karena akan mengatur profesi kita sebagai seorang pegawai, apa hak dan kewajiban kita. Itu di sini diatur ya. Kemudian untuk pelaksanaan Latsar ini, pelatihan tentu diatur oleh peraturan lembaga administrasi negara. Ya, ini yang mengatur tentang kediklatan ya. Jadi sentra kita ini kalau di Diklat itu adalah LAN. Kemudian ada Keplan tentang pedoman penyelenggaraan Latsar nomor 13. Kemudian Keplan tentang kurikulum. Ini bagian yang agenda yang kita pelajari sama-sama ini hari ini tuh bagian dari kurikulum Latsar kita pada agenda 3. Kemarin kan teman-teman agenda 1 apa? Kan sudah ada agenda 1. Sebelum Wawasan agenda kebangsaan, Pak, dan nilai bela negara. Oh, itu dia punya komitmen bukan sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela Ya, negara. Sikap bela negara, Pak. Kalau itu tadi wawasan kebangsaan bagian dari materi ya. Ada isu kontemporer kan. Nah, ini harus dipahami itu. Baru kemarin, baru 1 minggu lalu. Kalau agenda 2 apa?
Nilai-nilai Nilai dasar ASN. ASN. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN itu tanamkan, dipahami, itu menjadi membawa teman-teman ya untuk bagaimana ASN yang berakhlak. Nah, ini tadi dasarnya ya semua. Saya cuma mereview kembali. Apalagi kalau teman-teman kan dari awal sebelum masuk di room itu mengikuti laser kan melalui MMOC. Apa itu MMOC? Massive Open Online Course. Masuk open online course. Di situ semua. Apa semua yang dipelajarin sih? Nah, ya. Apa semua? Izin Pak, materi-materi yang tadi Pak, yang pertama sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan yang ketiga materi Smart ASN dan manajemen ASN. Oke, mantap. Ya. Dan semua itu ada modul, bahkan ada bahan tayangnya. Ya. Utamanya situ kan modul. Kalau ada yang tahu materi untuk Smart ASN itu berapa halaman? Itu paling banyak, kurang lebih 364 halaman. Ya. Baik teman-teman, nanti kita memasuki di materi pembelajaran itu ya, khusus dengan manajemen ASN dengan Smart ASN itu yang masuk di dalam agenda 3 ya. Untuk apa kebijakan LASA? Untuk apa teman-teman ikut LASA? Tentunya untuk membentuk ya karakter kita, termasuk saya, ya, agar menjadi ASN atau PNS yang profesional dan berkarakter. Jadi itu kita masuk di sini, saya dulu ikut prajabatan dituntut bagaimana kita bisa bekerja secara profesional dan memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minimal kita memahami kode etik ya, ada kode perilaku. Itu di agenda 2 itu. Selalu berbicara bagaimana kode etik atau kode perilaku. Belum lagi kalau kode etik kita sebagai seorang Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Ya, baik. Kemudian dari deskripsi dari agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance ini, tentunya bersama-sama kita bagaimana kita memiliki pengetahuan bagaimana terwujudnya Smart Governance ya, sesuai dengan ketentuan perundang berlaku. Untuk apa? Menjalankan fungsi kita ASN. Ingat fungsi kita ASN ini, kita itu melaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ingat ini 3 fungsi utama kita. Menurut Undang-Undang ASN nomor 10, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2004, pasal 10. Diingat. Kalau dalam hal ini, kalau kita sudah bisa menjalankan fungsi ASN, sehingga kita dapat mengelola tantangan dan masalah dalam pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Ya. Seperti apa itu Smart ASN, nanti kita dalami di slide-slide berikutnya. Dari mata pelatihan ini ya teman-teman dirancang sesuai tadi saya sampaikan dengan kurikulum. Agenda 1, agenda 2, 3, dan 4. Apalagi teman-teman nanti di agenda 4 itu habituasi akan dikaitkan antara agenda 1, 2, dan 3. Tetapi di agenda 3 ini teman-teman mengantar teman-teman untuk bagaimana menganalisis kasus atau masalah ya, mengidentifikasi sebagai inspirasi teman-teman menyusun rancangan aktualisasinya. Sesudah ini materi agenda 3 teman-teman sudah masuk ke agenda 4 atau habituasi, atau lebih khusus lagi bagaimana teman-teman membuat rancangan aktualisasinya ya. Itu selama 1 bulan ya. Jadi agenda 3 ini mengantar sebagai inspirasi teman-teman bagaimana melihat isu atau masalah dari perspektif Smart ASN dan perspektif dari manajemen ASN. Ya. Itu dilihat
Kalau tidak salah di agenda 2 atau mungkin sudah ada tugas-tugas lain atau di agenda 1. Saya berharap kita biasa di WI itu berharap teman-teman kalau meruntut itu melaksanakan mengerjakan tugas mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 maka akan mudah teman-teman itu menyusun rancangan aktualisasinya. Akan mudah. Kalau itu runtut terus ya, nah itu dipahami apa yang apalagi kan ini menganalisis isu. Ada masalah. Nah, isu dan masalah itu harus diselesaikan. Agar apa? Isu masalah itu yang menghambat tugas-tugas atau tidak tercapainya tujuan dari organisasi perangkat daerahnya itu dicarikan pemecahannya, carikan solusinya itu nanti di agenda 4. Nah, kalau agenda 4 siapa yang mengajar nanti? Sudah jadwal ya? Izin Pak Ibu Vivi kalau di jadwal. Oh, Ibu Vivi untuk kelompok 1 ya? Iya. Kalau salah Ibu Vivi, Ibu Snaini, siapa lagi 1 ya? Ibu siapa ya? Karena salah 3. Baik, teman-teman. Dari tujuan pembelajaran setelah kita memahami deskripsi singkat kaitan dengan agenda 3, maka tujuan ini kepada teman-teman bagaimana teman-teman mampu bisa menjelaskan bahkan bisa berpikir serta berpikir kritis bahkan berpikir kreatif ya terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Dan akhir pembelajaran karena kita dituntut untuk berpikir kritis bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan perannya hak kewajiban, kode etik dan kode perilaku, konsep safety merit dalam pengelolaan ASN serta mekanisme pengelolaan ASN itu masuk di dalam kerangka sistematika di manajemen ASN ya. Kemudian sedangkan bisa bagaimana menjelaskan dan berpikir terhadap implementasi kecakapan digital pada perspektif literasi digital smart ASN. Ya, jadi ada 2 karena kita 2 agenda di agenda 3 ini ada 2 mata pelatihan dari manajemen ASN dan smart ASN ya. Sehingga teman-teman dituntut paling tidak bisa menjelaskan atau bagaimana bisa berpikir kritis atau bagaimana bisa berpikir kreatif dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN yang ada keterkaitan di tusinya atau di tugas daripada perangkat daerahnya. Tadi ada yang di puskesmas, ada yang di Infokom ya. Tapi lebih banyak ini saya lihat di kesehatan ya. Hanya 3 orang Infokom, ada yang PU, BKPSDM ya, yang 4 orang, yang lainnya semua di lini unit kerja kesehatan, berarti sangat terkait dengan pelayanan publik ya. Baik, ini teman-teman, kalau ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya langsung sebut namanya, tapi nanti di ruang terakhir kita diskusi. Tapi kalau ada yang saya tanya langsung saya Pak, karena saya tidak lihat semua ini. Yang kalau saya gerakkan, ini yang sekarang ini Dr. Veronica Rahmawati Tama, ini di depan Dr. Sigit, coba saya angkat lagi ke atas. Baru depan dia itu Pak Imam. Ya. Tidak tak buka semua ini, karena ini tertutup dengan materi ini ya. Jadi kalau bilang saya itu siapa? Oke, ini teman-teman. Di sini kata kunci bagaimana target capaian dari pembelajaran agenda 3. Jadi kalau kita bisa singkat itu namanya TMM. TMM itu tahu, mampu, dan mau. Tahu itu seperti apa? Bukan tahu tempe. Ini kalau tahu itu Pak, dia temannya tempe. Bukan maksudnya itu ya. Tahu itu artinya teman-teman harus mengetahui teori-teori atau regulasi-regulasi yang mendasari ya dari pembelajaran untuk agenda 3 dan pada umumnya di mana tusinya atau di mana teman-teman bekerja. Tentu ini kalau misalnya berbicara tentang pelayanan di rumah saya atau di puskesmas, ada beberapa teori yang mendasari bagaimana misalnya orang itu kalau dibedah seperti apa ya.
Atau ada teori-teori mana selain ada implementasi atau prakteknya ya. Tapi semua itu dasarnya teori atau regulasi. Tadi saya sudah khusus agenda 3 ada beberapa regulasi saya sudah sampaikan ya kaitan dengan kebijakan Latsar ya. Kalau di agenda 3 nanti teman-teman kalau manajemen ASN itu di sana sangat terkait sekali dengan PP nomor 11 tadi ya tahun 2017, kemudian ada Undang-Undang nomor 5 itu dipahami ya. Kalau kita berbicara teman-teman bukan hanya di pembelajaran agenda 3, selalu kita punya dasar-dasar pijakan ya. Kita kalau berbicara itu menurut dia dulu itu apa? Dulu itu pakai aturan lama, sekarang aturan baru berubah. Apalagi dulu masih pakai mesin ketik, sekarang sudah pakai komputer. Masih dulu dia bicara. Kalau dulu itu ada regulasinya dan masih relevan dengan sekarang, iya betul. Kalau bicara dulu aturan yang so lama masih dia pakai dulu, baru bertahan lagi. Itu masih zaman kolonial itu. Zaman teman-teman saya termasuk saya itu kolonial itu. Teman-teman sekarang ini sudah berada di zaman milenial ya. Sudah zaman IT maksudnya. Jadi saudara-saudara setelah tahu bagaimana mampu teman-teman mengaktualisasikan, mengimplementasikan, atau bagaimana memberikan aksi atau habituasi terhadap agenda 3 ini dikaitkan dengan agenda-agenda sebelumnya, agenda 2 dan agenda 1. Ya. Biasanya kurangnya pemahaman si A itu tentang apa, tentang X misalnya. Ya, sekarang teman itu kenapa dia kurang? Itu kan berarti dia dari sisi manajemen pengelolaannya dia kurang, pengetahuannya kaitkan dengan agenda 2. Kaitkan dengan agenda 1 begitu. Atau kaitkan dengan misalnya regulasi atau aturan-aturan yang mendasari tusi-tusinya atau tusi itu kan tugas dan fungsi teman-teman. Ini apakah perda, apakah perbuk. Kemudian mau itu harus ada semangat, ada motivasi, ada gairah. Kalau ini tidak ada semangat, atau tidak ada motivasi, ada gairah, sudah. Dia bilang putus apa-apa. Dia disuruh apapun, kalau tidak bersemangat, sudah. Biasanya kalau orang bersemangat dan tidak ada motivasi itu gairah, kembali ke personal kita, kadang-kadang pasti ada masalah. Apalagi kalau misalnya yang belum kawin, pas besok mau masuk kantor, sudah. Tiba-tiba bermasalah, malam minggu ini, nah, pas hari minggu terbawa hari Senin, sudah. So bamurmu setiap semangat, so malas, tahunya DP cewek kasih putus. Ternyata DP cowok kasih putus. Kalian belum kawin, so tidak semangat. Atau mungkin sudah kawin, namanya saya tidak namanya rumah tangga yang damai-damai. Pasti selalu ada namanya bencana nasional, tapi lokal. Tak bawa sampai di kantor ya. Tentu dibilang, tentu kalau dibilang Bu Siti bilang, pengalamannya bapaknya dibilang gini. Tidak leh, semua orang begitu. Namanya kalau pasti ada masalah, kalau kita tidak kuat, tidak semangat, mempengaruhi juga motivasi. Oleh karena itu teman-teman, coba buka semua di dunia mute-nya, ya, buat buka. Karena kita bicara semangat, ada saya punya deal-deal semangat. Ya. Ada deal-deal ini. Nah, itu. Kalau coba ketawa-ketawa begini, saya suka ini. Yang penting jangan ketawa sendiri, ya. Saya sudah diamin. Ketawa sendiri, ya. Pergi sama Dr. Veronica, seberapa hari kan begitu. Saya minum obat ini. Ya. Nah, ternyata dia stres, dikasih sudah obat psikoterapi ya, buat obat psiko. Oke teman-teman, kalau saya bilang halo apa kabar, semangat 3 kali dia gempal, ya. Kalau saya bilang semangat, kan, ASN berakhlak luar biasa, oke? So boleh toh? Oke, kita mulai. Halo, apa kabar? Semangat. Semangat. Semangat.
ASN berakhlak. Luar biasa. Luar biasa. Mantap, harus begitu tuh. Jadi kalau dari awal begini kok loyo-loyo sudah aja. Apalagi kalau Imam sekali nih, Imam belum. Izin sudah Pak. Oh sudah. Kalau begitu kalau dia bilang mah itu ini kenapa soal loyo-loyo seperti Pak itu ini. Jangan kau baru pulang belajar agenda 3 sudah ditambah loyo, harusnya tambah semangat. Baik, ya, teman-teman. Ya, apa pesan supaya kita semangat? Kalau kita kembali ke ASN berakhlak, ada pesan Bapak Presiden pada tanggal 27 Juli 2021, beliau itu melaunching core value and employer branding. Apa itu core value? Tentang ASN berakhlak. Apa itu branding ASN? Ada yang tahu? Izin Pak, bangga melayani bangsa. Ingat itu. Kenapa Pak Presiden sampaikan begitu? Bahwa Pak Presiden berharap setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama. Yang sama seperti apa? Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita itu pelayan masyarakat. Bukan lagi kalau zaman dulu Pak Presiden mau dilayani. Itu bukan zamannya sekarang ya. Kemudian kita harus menanamkan pada diri kita dan wajib itu bahwa setiap ASN itu ya bagaimana melayani dengan baik karena dunia sekarang itu sudah serba hibrid, sudah serba kolaboratif. Nanti kita lihat di strategi Smart ASN itu karena pemunculnya kolaboratif itu ada terjadi revolusi di dalam administrasi publik. Itu masuk pada kolaboratif. Kalau ada teman-teman sudah baca itu namanya WG. Ya. What? Apa itu? Governance. Mantap. Sebut nama. Supaya saya dicatat itu. Dan ada evaluasi. Oh ini aktif, ada tidak aktif ya. Oleh karena itu teman-teman tidak ada lagi harapan Pak Presiden, itu masih zaman dulu, tidak boleh lagi ada ego, baik ego ilmu, ego sektor, ego daerah. Ya. Apalagi kalau bicara ego sektor, kalau sudah bicarakan program dan kegiatan, itu bukan dinas bukan info petugas itu, dinas kesehatan petugas. Tetapi kalau tugas itu dilaksanakan secara kolaboratif, kerjasama, itu pasti akan tercapai lebih cepat dibanding kita kerja masing-masing sendiri. Itu maksudnya kalau kita berkolaboratif. Seperti misalnya, kebetulan saya di Bapenda, teman-teman lihat situ, ada di Toli-Toli depan Polres itu kan ada Samsat situ ya. Mengurus pajak. Nah, pajak kendaraan, di situ ada 3 institusi di dalam, ada polisi, ada Pemda, ada Jasara Harja. Kalau itu 3 masing-masing beda-beda, nah, tempat saja itu. Bayangkan itu masyarakat puing kesana kemari. Nah, kalau kita bertahan 3 institusi itu bertahan tetap di masing-masing kantornya, padahal ini 3 ini harus satu kolaborasi dikasih satu atap. Nah, sistem administrasi menunggak satu atap itu namanya Samsat. Di situ ada 3-3 jadi masyarakat selesai di situ 5 menit 10 menit selesai lengkap berangkat sudah. So, keluar itu. Dia punya perpanjangan STNK, dia punya pajak dan terbayar, itu kolaboratif. Oke, itu harapan dari Bapak Presiden. Baik, di pembelajaran ini, di agenda 3, tadi saya sudah awali, ada terdiri mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN itu penekanan kepada bagaimana kita menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar etika, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Nah, ini teman-teman sudah pelajari agenda 1 nih, ya. Kemudian, nah, di Smart ASN dibilang Smart ASN itu ASN pintar, tapi sebenarnya Smart ASN ini ada singkatannya, ya. Ada yang tahu itu Smart itu ada tahu apa singkatannya? Izin Pak. Nah, siapa? Melki Pak. Nah, Melki, bagaimana Dr. Melki? Silakan. Ya, smart itu berarti spesifik, M itu measurable, A itu accessible, ya, R itu relevan, dan T tembon. Ya, berarti achievable ya, artinya dapat dicapai ya. Baik. Jadi kalau itu singkatan, tetapi kalau yang pada umumnya kalau Smart ASN itu adalah ASN pintar.
Di dalam mempelajari Smart ASN yang 360 sekian 4 halaman, kalau tidak salah itu, karena kemarin kita juga mengikuti workshop ya tentang ini pembelajaran agenda pembelajaran LATSAR ini ya, agenda 1, 2, dan 3. Kemarin kita ikut ya. Nah, fokus pada Smart ASN bagaimana ASN itu memahami ya, bahkan mempunyai kemampuan menggunakan ya media digital atau alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan atau mengevaluasi, bahkan bagaimana mempraktekkan. Itu yang nanti disebut di literasi digital. Ada 4 ya, poin dalam pemahaman kita di literasi digital itu, mulai skill, ya, culture, ethics, dan safety. Ya. Ini ada 4 komponen utama. Kalau kita memahami dan kita sudah bisa melaksanakan dari manajemen dan ASN kaitan dengan pengolahan ASN dan literasi digital, maka terwujudnya lah smart governance. Apa itu smart governance? Artinya pemerintahan yang baik. Ya, tentunya yang memiliki tadi ya, melaksanakan literasi digital dengan pengolahan ASN yang baik, maka untuk itu smart governance itu bagaimana langkah atau dapat diantisipasi, memiliki objektivitas, ada inovasi, dan punya kompetitif dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik sehingga lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi adopsi teknologi yang terpadu. Ini tujuan akhir daripada pembelajaran kita dan mencapainya smart governance. Ya, baik teman-teman kita. Nah, kalau smart governance itu ya bagaimana kita dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Bukan lagi dapat, bahkan kita sekarang sudah menggunakan teknologi informasi ya di unit kita, kerja kita, apalagi kalau di Infocom. Infocom ini yang mengawal ya informasi teknologi kita, karena dia kan sampai ini yang Infocom ini Pak Hamid. Nah, ini ketua. Gimana itu di Infocom tugasnya kaitan dengan pelaksanaan teknologi informasi sekarang ini di perangkat daerahnya? Gimana Pak Hamid? Atau tahu atau tidak, atau nanti dibantu satu-satu? Ya, Pak Imam. Nah, gimana? Silakan, ada yang bisa menjelaskan smart governance ini kaitan dengan teknologi informasi di dalam menggunakan komunikasi kita di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Izin Pak. Nah, silakan. Ya, di Infocom itu Pak. Di Infocom ada pelaksanaan Pak di Toli-Toli SPBE Pak, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh iya, itu sudah bagian penyelenggaraan pemerintahan ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, di situ tentu ada fitur-fitur apa, terus dia mewujudkan dari sisi keterbukaan apa, dari sisi datanya kan, dan dapat hal tersebut setelah dimasuk bisa merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga ya. Jadi kalau sudah smart ASN ini, kalau kita sudah di literasi digital, kita berupaya masyarakat itu ikut bagaimana memanfaatkan atau menggunakan digitalisasi ya, informasi teknologi. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk di manajemen ASN ya, di materi pembelajaran pertama. Saya secara garis besar ya. Kalau ini semua ada di modul, tapi saya cuma mengingatkan, mereview kembali ke teman-teman ingatannya, sehingga kita bisa diskusikan. Di manajemen ASN itu tadi bicara tentang tata kelola. Tata kelola itu bagaimana ASN itu menjadi pegawai yang profesional. Ya, tadi memiliki dasar, sehingga penekanan ini pada manajemen ASN pada pengaturan profesi pegawai dengan harapan bahwa tersedianya teman-teman ini sekarang kan sudah CPNS akan menjadi ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang sudah zaman milenial.
zaman sekarang sudah menggunakan IT, bukan lagi zaman bahula. Ini kalau Pak Imam segeleng-geleng kepala, sampai tugas ini. Saya di Infocom harus paham tentang bagaimana penggunaan IT-nya. Itu nanti kita bicara di Smart ASN. Baik, pada intinya di pengelolaan ASN, manajemen itu, teman-teman, kaitan pengelolaan ASN ini ada. Kan tadi pengaturan terhadap profesi ASN. Dari mana manajemen itu mulai dari penyusunan, penetapan kebutuhan PSN, sampai pengadaan, sampai dengan perlindungan. Bagaimana pola karirnya itu diatur. Bagaimana pangkat dan jabatannya. Sekarang kan teman-teman, kalau dokter sekarang langsung 3B ya, pangkatnya. Izin Pak, iya Pak, 3B. Kalau yang lain masih 3A, itu sudah diatur. Dan kalau dia bilang, kenapa dia bilang kalau Siti langsung 3B itu masih 3A? Di mute Siti, suaranya 3A pangkatnya. Izin Pak, 3A. Iya, jangan cuma saya SKM dia dokter, bahkan dengan apoteker itu langsung 3B, karena dia itu ada lanjutan kegiatan yang profesi ya. Itu. Nah, ini kemudian bicara manajemen PPK. Jadi di manajemen pengelolaan itu ASN itu cuma ada 2, PNS dan PPK, atau bisa kita singkat P3K. Kalau P3K nanti yang tak salah sebut, karena nanti Dr. Veronica itu kalau kaitan dengan P3K itu biasanya ada di mobil itu kotak P3K. Tapi kalau di sini ASN P3K itu ada yang tahu siapa? Apa itu P3K? Izin Pak. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh iya, jadi ini harus diingat. Nah, ini ada, kalau bicara manajemen PN ada 14 item, nanti dibaca nih ya. Kalau saya jelaskan satu-satu dengan 2 JP habis. Nah, itu ada di modul ya. Atau baca Undang-Undang Nomor 5 dan Manajemen ASN ya. PP nomor 11. Kemudian di P3K itu ada 9 ya. Nah, nanti ada perbedaan di mana yang tidak dimiliki oleh P3K, yang ada dimiliki oleh PNS. Artinya haknya dan kewajibannya. Oke. Sekarang kalau kita bicara jenis, status, dan kedudukan, nah, karena di manajemen itu kan tadi bagaimana kita bisa berpikir kritis atau bisa memahami, bisa menjelaskan apa itu, bagaimana jenisnya. Tadi ada 2, PNS dan P3K, ini pasal 1, butuh 3 dan 2 pasal ini dia undang-undang. Kemudian statusnya intinya dia memiliki NIP, kalau P3K itu tidak punya NIP ya. Jadi dia menduduki jabatan pegawai ini hanya melaksanakan tugas. Ya, ini statusnya, tetapi kedudukannya sama. Jadi dia beda. Ya, PNS itu ada 2, ya, ASN itu ada 2, PNS, P3K. Statusnya berbeda-beda, tetapi kedudukannya sama. Kedudukannya itu dia sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang terekam oleh pimpinan, dan harus bebas dari pengaruh intervensi. Ini sama kedudukannya. Baik, perannya, ya ini tadi dari sisi fungsi, ada dari sisi tugas. Jadi bedakan mana fungsi, mana tugas, mana peran. Kalau ditanya tugas ASN apa? Dijawab fungsi. Tadi pelaksana kebijakan, pelayanan publik, prakarya. Kalau tugas itu melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan. Jadi tugas itu artinya menjabarkan, mengimplementasi dari fungsi tadi. Nah, kan dibilang tusi, jadi tugas dan fungsi. Kemudian apa perannya? Perannya itu ada yang sebagai perencana, ada yang sebagai pelaksana, ada yang sebagai pengawas. Untuk apa? Penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari ini tetap selalu bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, praktek kolusi, nepotisme. Sehingga ASN itu ditutup menjadi ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah gunanya tadi di awal Latsar ini membentuk ya, mewujudkan teman-teman itu menjadi ASN yang profesional, ya, melaksanakan tugasnya dan memiliki karakter, ya, mempunyai
kode etik, mempunyai perilaku ya. Baik teman, ya ini hak dan kewajiban. Kalau kita bicara hak itu apa ya, itu artinya kekuasaan diberikan olehku sesuai atau menurut kepentingan dilindungi baik secara pribadi maupun umum. Ya, jadi kalau hak itu patut ya, atau layak untuk diterima. Tapi tunggu dulu, jangan cuma bicara hak, tapi kewajiban belum. Ini kadang-kadang duluan hak ya ditunggu. Kenapa saya belum dibayar? Belum dibayar apa? Belum bekerja semua dibayar. Kalau orang Cina bilang, halnya belum kalah aja sudah minta duit. Ini yang bahaya itu. Jadi pahami dulu, laksanakan dulu hak menjadi tugas kita daripada SAN, baru kewajibannya seperti apa. Jadi hak dan kewajiban itu seiring dia. Hak saya, mana kewajibanmu? Itu. Apalagi sekarang kalau ada di PNS sekarang ada namanya TP, tambahan penghasilan. Tunggu dulu, mau tuntut 1 bulan penuh, tapi tidak masuk-masuk. Pekerjaan tidak ada, kinerjanya, minta 1 bulan. Itulah satu hak ya, di mana hak ini kalau kita bicara dua tadi, ya jenis ya, daripada ASN itu PNS, P3K. Apa perbedaannya? Apa haknya yang berbeda, baik yang dimiliki oleh PNS tapi tidak dimiliki oleh P3K? Ada yang bisa? Izin Pak. Siapa? Imam Pak. Pak Imam, kemana? Yang membedakan dari hak-hak pegawai ASN antara PNS dan P3 itu ada dari jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya Pak. Oh dia tidak punya? Iya. Tapi di sini sama-sama punya hak perlindungan. Ya, sama-sama punya hak perlindungan, Pak. Oh, begitu. Oke, teman-teman. Dilihat ya, seperti ini. Supaya bisa membedakan. Tapi kedudukan sama. Kemudian ini bicara kewajiban ya. Jadi suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kalau tadi P3K sesuai perjanjian kerja dia kontrak. Kalau kita itu sudah dikontrak karena SK kita diangkat menjadi ASN, menjadi PNS. Itu kontrak kita, di SK itu kontrak kita. Waktu kita menjadi PNS, bekerja di mana? Tugas di mana? Itu kontrak kita harus melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan penempatan di mana SK itu. Kadang-kala sudah di SK-kan, ditanya waktu pertama siap ditempatkan di mana saja. Setelah mau ditempatkan, sudah belum 6 bulan, saya minta Pak, saya boleh bisa minta pindah. Kenapa? Saya punya orang tua sakit-sakit. Memang orang tua memang biasa sakit. Atau saya punya orang tua sudah tua Pak. Mana ada orang tua yang masih muda? Orang tua sudah tua. Oh, saya punya orang tua sakit-sakit. Ya cari rumah sakit. Kadang-kadang dijawab begitu Malintang. Ya, kalau tidak ada suami mengikuti istri, yang ada itu istri mengikuti suami. Ini suami sama ikuti istri Pak. Aduh, dia mau ikuti sih berarti dia ini DKI ya. Tahu itu apa DKI? Itu bahasa istilah anak-anak muda. Itu kalau DKI itu dekat ke tiap istri ya. Itu suami dekat ke tiap istri itu dia mau dekat istri katanya. Tidak ada suami itu mendekat istri. Istri harus mendekat suami. Kalau tempat kerja di mana suami, kalau pegawai misalnya juga istrinya, ya istri harus pindah ke suami. Tapi istri rasa nyaman di tempatnya tidak mengikuti suami. Apalagi kalau suami di PT kerja tidak ada anunya, sudah. Aku bantah sudah. Istri bilang, kau harus ikut saya. Tunggu dulu. Ada istri paksa suami mau ikut ke pemilu, ikut istri. Aturan tidak begitu. Istri ikut suami. Oke, nah ini sekadar saja mengingatkan. Nah, di sini ada beberapa kewajiban ya. Pegawai ASN itu secara kewajibannya. Ini kurang lebih coba saya tampilkan ini ada 8 ya. Nah,
Ini kalau sudah bicara di agenda 1, setiap pada Pancasila undang-undang sudah di sana ada wawasan kebangsaan, ada sifat bagaimana perilaku kita menjaga persatuan, dan terus sampai ini yang saya bilang tadi, bersedia di tempat seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban kita terakhir dibahas kecuali terpaksa, Pak. Kalau tidak ada tanpa sudah. Kau saja di situ. Nah, ini paling inti dari 8 yang saya tampilkan. Ini ada beberapa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi tidak hanya di kantor, di luar juga kita harus baik. Kalau misalnya kita ASN, suami dia pengusaha, baik-baik juga. Kita harus berperilaku dengan suami. Atau terbalik, suami ASN, istri pengusaha, kita harus juga. Atau istri rumah tangga, bagaimana kita menunjukkan sikap perilaku kita, ya. Ucapan kita jaga. Nah, bahwa kita itu ASN yang berkarakter, ini yang dituntun, ya. Kemudian ini, ya, menyimpan rahasia jabatan. Aduh, kadang-kadang semua ngopi di warung kopi ini biar dia punya jabatannya DP kepala dinas, kepala saya sudah cari tahu, memang itu kepala datang lagi Bapak Panci, itu punya kepala dinas itu begini-begini, punya kepala bilang, iya betul sekali, memang begitu dia, sudah. Semua ini, bagaimana kita mau jadi orang punya sikap perilaku yang baik? Kita harus menjaga institusi dan menjaga sikap perilaku kita sesama ASN. Ya. Orang bilang kalau biskota itu tidak boleh saling mendahului, ya. Siapa suruh terlambat lahir. Dia jadi kepala bidang, lebih duluan lahir, kami masih baru, coba protes. Boleh. Bukan berarti kita biarkan hal-hal yang tidak baik, kita mestinya diamkan, tetapi kita komunikasikan. Caralah, mungkin saran. Kalau kita sudah sampaikan, selesai. Tapi bukan berarti protes. Bapak ini begini, anu begitu, begini-begini, nah, sudah. Belum lagi cerita di warung, jadi sudah. Dapat dengar sama pimpinan, setelah diberi tegur, marah lagi. Oke, ini. Baik, kemudian ini yang saya sebut. Karena kita, ASN itu adalah, ASN kita ini profesi kita. Dia profesi atau tidak? Profesi, Pak. Memang ASN itu kita profesi, selain dokter, ada siapa ini, Ibu Rahmawati, sarjana kebidanan, ya. STR, kebidanan. Iya, Pak. Kalau TR-nya itu apa? Terapan. Hah? Sarjana terapan kebidanan. Oh, saya kira sarjana transparan. Oh, berarti komite terapan kebidanan, ya. Jadi bekerja dengan orang-orang hamil semua ini, ya. Bagaimana supaya dia bagus, dia bagaimana melahirkan bagus, ya. Iya begitu. Iya. Oh iya, soalnya ilmunya sudah STR kebidanan ini. Baik, kita karena namanya ASN kita merupakan profesi, bahkan harus memiliki kode etik dan kode etik saya selalu sebutkan. Kode etik itu tujuannya apa? Menjaga martabat dan kehormatan kita ASN. Fungsinya apa? Sebagai pedoman, ya, sebagai standar kita, bagaimana kita berperilaku, mulai nilai sifat. Tentunya kita punya tindakan birokrasi, kita itu menjalankan tugas dengan kewenangannya. Itu standar-standar itu kode etik. Itu nanti kalau kemudian sehingga etika kita itu diarahkan pada bagaimana kebijakan itu benar-benar mengarah atau mewujudkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang luas, ya. Kemudian kode etik itu ada beberapa kode etik. Ini ada 12. Kode etik ini yang perlu ditanamkan teman-teman, ya. Bagaimana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Ini sudah di agenda 2 sudah ada nih. Kalau jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi itu masuk di komponen mana di ASN beralat? Izin Pak, akuntabel. Oh mantap, saya suka cepat-cepat, ya. Dan terusnya sampai di sini, nah, ini menjaga kerahasiaan, ya. Nah, kemudian di sini melaksanakan ketentuan peraturan, memegang teguh ini, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
Ini nilai-nilai dasar ASN sudah teman lalui, sudah ada 7 komponen. Bagaimana kata kuncinya, bagaimana perilaku, bagaimana kata afirmasinya, itu artinya pernyataan kita ya menjadi ASN berakhlak. Nah, makanya teman-teman itu di latarnya itu berakhlak. Jangan cuma berakhlak itu cuma ditulis lah. Akhlak itu harus kita tanamkan pada jiwa kita, seharapan Bapak Presiden agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik masyarakat. 7 komponen itu diingat. Kalau dulu namanya aneka. Oke, ini. Nah, sekarang setelah kita pelajari ini, menurut teman-teman apa gambarannya ini di foto ini? Izin Pak. Siapa? Hilda Pak. Nah, silakan. Ya. Kalau dari gambar ini sudah menunjukkan bahwa seorang ASN sudah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Hal ini bisa dilihat karena ini bapak-bapak sedang menggunakan pakaian dinas, sedangkan di depan mejanya ada miras, kemudian dilihat oleh masyarakat luas. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang menambah 1 orang lagi melengkapi atau menambahkan apa yang tadi disebutkan oleh Guru. Silakan. Ya, Melki, Dr. ya, Melki. izin menyampaikan pendapat dengan melihat gambar tersebut, perlihatkan bahwa seorang ASN meminum minuman beralkohol dengan menggunakan atribut atau ASN, bukan hanya sebagai ASN, dia juga memperlihatkan bahwa dia itu ASN. Dilihat dari fungsinya, peran dan tugasnya sebagai pelayan publik, bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik bila sudah terpengaruh alkohol. Selain itu juga dia tidak menjaga reputasinya sebagai ASN. Terima kasih Pak. Oke, makasih sudah mewakili, sudah bagus. Yang jelas kita kan sebagai seorang ASN di luar kantor pun kita harus menjaga sikap, perilaku, kode etik kita. Apalagi ini di restoran, depan masyarakat, pakai baju dinas. Oke? Di sana lagi tuh, sana itu ada orang di sampingnya itu, apa tidak malu ini. Nanti orang cuma di sana itu ibu itu ada di belakang ya. Yang di belakang ini bilang itu, dia bilang kasihan kita punya ASN ini. So, begitukah semua ASN? Oleh karena itu saya berharap dengan contoh yang tidak baik jangan kita lakukan. Ya, oke. Nah, baik, makasih. Kemudian ini tadi bagaimana sistem merit kan? Di manajemen itu pengelola. Nah, sistem merit ini bagaimana mengantar kepada pelaksanaan pengolahan ASN itu mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penampasan sampai dengan ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ya, jadi itu di pasal 1 Undang-Undang ASN itu bagaimana ketentuan muat cakup sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi sistem itu satu kebijakan di dalam ASN. Contoh, teman-teman sudah melalui ya masuk jadi CPNS itu kan melalui chat ya. Chat itu apa? Chat itu apa? Chat pagar, chat tembok. Izin Pak, computer assessed test. Computer assessment test itu adalah bagian dari sistem merit. Sehingga dihasilkan teman-teman dari sekian banyak ribu orang yang ikut, teman-teman ini terjaring dan memang hasilnya seperti itu, sehingga tidak ada lagi, oh dia bilang ini karena keluarganya si pejabat I, si pejabat O, oh kita dahulukan dia. Oh dia ini karena asal daerahnya I atau A atau O, oh, sudah didahulukan dia. Itu tidak ada lagi. Inilah fungsi sistem meritnya dari sisi pengadaan pegawai. Apalagi kalau dari sisi proses rekrutmen ya, pengadaannya. Apalagi kalau dia pengangkatan dalam jabatan. Ini, menggunakan misalnya kalau sudah menggunakan sistem merit, saya tidak tanya lagi ke teman kalau di Toli sudah pakai sistem merit dan pengangkatan jabatan. Pasti jawabannya belum. Ya. Kalau di sana itu kalau sistem merit, contoh misalnya manajemen talenta. Talenta itu mulai bagaimana track record seseorang ASN mulai dari awal sampai dia di posisi dia terakhir itu sudah terekam.
itu kalau sudah menggunakan manajemen talenta. Nah, gitu. Jadi betul-betul orang yang butuhkan ini kompetensi apa yang dimiliki, apa yang dia sudah punya, sehingga pada waktu dia dibutuhkan dari seluruh ASN itu kalau sudah terekam di manajemen talenta, sudah dari sisi kompetensi, keterampilannya, keahliannya, tinggal dilihat. Ini orang mungkin didorong ya seperti itu menggunakan itu. Itu kalau manajemen talenta dipakai di Jawa Barat. Nah, kemudian dalam manajemen sistem RI itu ya tadi bagaimana mewujudkan ASN ya. Mulai dari seleksi, mulai promosi itu dihasilkan secara adil dan kompetitif ya. Kemudian menerapkan prinsip yang fair ya. Tadi intinya itu sistem RI ya. Sehingga di mana kebijakan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dari itu dan kinerja secara adil dan wajar. Jadi betul-betul sistem RI ini menghasilkan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan dari 14 tadi ya, mulai dia punya penagam pangkat, semua itu diatur dengan baik dan dihasilkan dengan yang transparan serta terbuka. Itu hal kalau kita menggunakan sistem merit. Nah, sekarang kita masuk ke Smart ASN. Ya. Jadi ada dua, di Smart itu kita lebih fokus kepada literasi digital. Literasi bagaimana kemampuan kita ya, dari seorang ASN itu dapat menggunakan media ya, digital atau alat-alat komunikasi atau jaringan ya. Bagaimana di dalam, bagaimana menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat apa informasi ya, bahkan memanfaatkannya itu dengan tujuan tercapainya tusi yang ditargetkan oleh unit kerjanya minimal dan secara umumnya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Ya. Tadi di awal saya sudah tekankan. Dari di literasi digital itu munculnya ini ada terjadi tadi polusi masih publik, ada polusi ya, polusi. Di tahun 55 di 80 ini sudah saya akan lahir 61 ini masih walaupun belum terlibat di dalam pelaksanaannya, tapi berarti saya ada di dalamnya. Dulu dikenal dengan OPA. Jadi All Public Administration itu lebih menekankan pada di mana negara itu mengelola semua. Ya, jadi secara hierarki monopoli diatur semua dari atas sampai ke bawah ikut. Tidak boleh dari bawah apa dia bilang dari atas ikut semua juga. Gitu kan. Berubah lagi di tahun 80 sampai 90 dikenal dengan NPM-nya, ya, Public Management. Jadi itu pengelola ala perusahaan. Jadi lebih menekankan pada efisiensi. Masuk di era 20 sampai dengan sekarang, di zaman now sekarang ini, kita kenal dengan WOG. Ya. World of Governance. Jadi kita mewujudkan pemerintahan yang berintegrasi, berkolaborasi, ya, kemudian berkoordinasi dengan komitmen dengan tujuan bersama mencapai apa yang dicanangkan oleh masing-masing. Ya, kalau dia tiga institusi itu ya. Ini 841. Oke. Kemudian ini di WOG ini maka ada proses bagaimana penyatuan pemberian layanan kepada publik itu yang disebut integrity service delivery yang itu tadi saya sudah sebutkan seperti contoh di Samsat. Bagaimana ada koordinasi dan kolaborasi baik secara horizontal maupun vertikal ya. Kalau secara unit pusat ke bawah ya tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dia harus punya ada prinsip tujuan bersama. Kemudian dia punya ada integrity, dia harus ada punya kontrol ya. Baik politik atau sehingga itu kalau di Indonesia itu dia punya ada DPR ya, gunanya ada DPR sebagai kontrol. Kemudian dia mempunyai konsep-konsep sosial atau budaya organisasi, yaitu ada budaya-budaya organisasi. Kalau kita di BPSDM itu budaya organisasi itu ada 3, SIP namanya, sinergitas, integritas, dan profesionalisme. Ya.
Kemudian teman-teman, nah dari kompetensi literasi digital tadi skill ya, bagaimana kecakapan, ada gimana memahami budaya, ada etikanya, ada keamanannya. Tetapi tidak hanya teman-teman itu ya, bagaimana bisa hanya menggunakan atau cakap-cakap dengan digital, tapi paling tidak itu bagaimana teman-teman itu memanfaatkan digital itu dengan baik. Tidak disalahgunakan. Kalau sekarang soal banyak nih. Kadang-kala tiba-tiba kita dapat SMS atau dapat dari WA, ditanya, oh ini padahal sudah diratus kita punya nomor HP. Oh, itu disalahgunakan ya. Tapi kalau kita di pemerintahan digunakan sebaik-baiknya dalam apa mewujudkan pemerintah yang baik melalui perangkat daerahnya ya. Dari OPD-nya. Sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan secara umum dapat disampaikan dan secara khusus itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD ya. Itu, nah ini kalau bicara dengan Indonesia Digital Nasional itu melibatkan pemerintah itu bagaimana membuat regulasi dan kebijakan agar digitalisasi itu dapat digunakan sebaik-baiknya dan dapat dikendalikan. Jadi tidak heran kalau ada kasus atau ada apa diratas dia, di apa namanya diblok, dan ini sudah mengandung unsur-unsur yang membahayakan negara. Nah, kemudian kita melibatkan masyarakat, baik dia beraktivitas dalam digital, dia memahami tentang aplikasi ya, dan juga memanfaatkan infrastruktur yang ada ya. Jadi jangan sampai dalam ada infrastruktur yang ada, ya ini kadang-kala baru waktu pertama-tama dipasang itu apa namanya tower-tower banyak hilang. Pada infrastruktur itu dipahami harusnya masyarakat itu bisa menyiapkan apakah dia secara personal atau secara organisasi atau secara usaha ya, nah, itu bisa menyiapkan hal tersebut. Nah, sedangkan di ekonomi digital itu bagaimana SDM-nya itu memahami atau melaksanakan digital. Sekarang itu kan memanfaatkan itu apa sih yang tidak bisa? Sekarang gitu kalau biasa kalau mau suka makan apa, langsung ada si Ojo, ada si Gojek, tinggal pesan saja. Nah ini tentu SDM-nya harus memiliki pengetahuan kecakapan di dalam melaksanakan punya kemampuan menggunakan media digital. Kemudian dia harus memiliki teknologi penunjang. Ada riset inovasi dan selalu melakukan riset-riset untuk perubahan-perubahan, ada perkembangan-perkembangan terhadap tatanan atau pengolahan dari digitalisasi itu selalu dilakukan. Oh ini mungkin sudah, zaman bakola ini, ini perlu kita kembangkan lagi. Makanya tidak heran kalau teman-teman dulu pernah dengar itu ada HP merek Nokia, ada merek Ericsson. Sekarang sudah tidak ada ya, tenggelam ya. Beda dengan Samsung. Kalau Nokia itu, kalau Samsung sekarang ya, karena dia melakukan riset perubahan, dari setiap fitur-fitur dia kembangkan, ya sudah, dia masih bertahan. Kalau Nokia ini mungkin masih ada satu, mungkin kalau di Indonesia kayak ESO, susah cari Nokia itu ya. Iya. Kalau dulu itu top. Oke, teman-teman, maka ini ya di sini ada kesenjangan digital tadi. Kalau kemampuan memiliki ekonomi kita kurang ya pasti. Kemudian kita tidak bisa mengoperasikan perangkat atau kita punya akses kurang. Nah, ini kadang-kala itu. Ya, kalau kita sekarang Zoom saja, kalau jaringan putus-putus, nah sudah. Ini karena kesenjangan ini yang akan tentunya menghalangi atau tidak akan tercapainya ya, apa yang kita sudah canangkan. Ini kesenjangan. Nah, kesenjangan dari sisi arti pemanfaatan. Kalau kesenjangan dari masyarakat itu tentunya punya kemampuan ini itu lebih banyak aksesnya ya. Kalau dia bisa mengoperasikan itu lebih bagus ya, dia lebih maju. Apalagi kalau dia punya akses jaringan, orang sudah pakai wifi, nah, dia punya mungkin cuma 10 giga atau Mbps, dikasih naikkan 20, ada yang 50 lah. Itu kan dia punya aksesnya lebih bagus. Ini ada kesenjangan dari ketersediaan, kesenjangan dari memanfaatkan atau menggunakannya. Ini semua juga
yang tentu kita pertimbangkan bagaimana kita melaksanakan memanfaatkan literasi digital di dalam mewujudkan tujuan kita punya tusi atau tujuan yang pelayanan kita untuk kita berikan pada masyarakat. Nah ini salah satu ini tadi kalau kita bicara ada kesenjangan dia susah mengoperasikan perangkat, akibatnya ini ada seorang guru stres, tidak bisa, dia gagap teknologi, nekat, dia hidup di akhir dirinya bergantung diri. Ini karakteristik yang dijumpai pada digital imigran kita. Jadi dia karena gagap dengan teknologi, dia tidak berupaya, dia tidak bisa mengendalikan, ya sudah, di akhir hidupnya. Dari 10 mungkin dari 1 atau 2 seperti itu. Tapi kalau kita butuh niat, harus belajar, kalau kita ini masih ASN, jangan berhenti belajar, jangan merasa cepat puas, kita belajar dan belajar ya. Ini dari sisi manajemen ASN dengan literasi saya secara umum, kalau secara rigid atau rinci saya uraikan, itu bagaimana kita mengamankan kita di dalam melaksanakan atau digitalisasi itu. Bagaimana kita aman, bagaimana kita bawa itu, secara rinci itu ada di modul ya. Bahkan menggunakan HP itu ada di sana-sana. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan aksi jaringannya itu juga ada. Kalau semuanya. Nah, tentu ini teman-teman sudah mulai MOC, saya pikir itu sudah teman-teman bahkan sudah dilaksanakan setiap hari itu. Di HP itu kan banyak itu informasi secara virtual. Ya, saya biasa kadang-kadang, gimana saya punya anak ini? Nah, bagaimana ini? Nah, ini ada begini, ada virtual baru lagi. Jadi secara otomatis teman-teman sudah memanfaatkan digital, literasi digital, misalnya menggunakan HP. Saya juga nih sekarang kan salah satu ini kita di Zoom ini kan bagian dari literasi digital kita, proses pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, sebentar nanti ada klasikal ya. Gitu. Oke teman-teman, ya sebelum kita akhiri kayaknya kita ini lagi 11 menit ya, Pak Ketua. 8 menit Pak. Oke, 8 menit. Ya, kita di akhir tugas ini, ya, dan ini sudah dibaca, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ini tugas individu ya, bagaimana teman-teman itu identifikasi isu di ruang lingkup tugasnya, baik dilihat dari manajemen ASN, perspektifnya dari baru Smart ASN itu 3 isu. Kemudian deskripsikan kenapa itu isu, apa dampaknya kalau bagi kita atau bagi pihak yang lain terhadap isu-isu tersebut. Ini dimasukkan, dikerjakan mulai ini hari sampai tanggal 20, batasnya sebentar malam, 2 malam. Jangan lagi jam 20 malam, di besok pagi, karena saya harus baca. Ya, saya akan buat evaluasi, ya, tanggal jam 20, nanti saya sebutkan. Misalnya Pak Hamid diminta jam 20, dia kasih masuk jam 22. Dan saya tampilkan semua, masing-masing. Oh siapa namanya? Veronica atau si Rahmawati. Nah, ini diminta jam 20. Kalau lebih awal dari itu lebih bagus. Kemudian ada learning journal, tolong dia pakai file MP3, nggak usah pakai langsung ke YouTube ya. Nah, minimal itu ya ini. Bagaimana ini maksudnya diminta itu saudara itu apa pengalamannya mempelajari selama mengikuti pembelajaran beda 3 ya, baik sinkronus, karena kan kita sinkronus. Nah, kalau sinkronus berarti mandiri seperti apa? Nah, mungkin pengalaman waktu di kelompok seperti apa? Nah, ini kan ada tugas kelompok ya, di beberapa kelompok kita sudah bagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu ada ketuanya, kelompok ini karena kebetulan 12, saya tidak salah 4-4. Jadi 3 kelompok. Ya, saya sudah bagi. Silakan masing-masing kelompok di masing-masing peserta itu juga bagaimana ada 3 kasus itu di tempat tugas masing-masing terkait dengan 2 mata pelatihan ini. Kalau misalnya di sini ya lebih mudah saja, ini kan sudah ada masing-masing individu. Angkat saja ke sini, ke kelompok. Diramu ke sana, baru deskripsikan apa penyebabnya, kemudian apa upaya-upayanya, nah, kemudian menggunakan analisis yang
Hasil analisa itu buat bentuk, kemudian dibentuk ya lembar kertas A4. Ini disiplin teman-teman ini. Disuruh bikin ukuran 11, spasi 1,5 dibikin spasi 2 supaya memenuhi halaman. Oke, 3 lembar ya minimal. Karena dia kasih 1, saya kasih 2 saja. Yang tadinya kalau 1,5 spasi cuma 1 lembar setengah, karena dia memenuhi 3 lembar dibikin 2. Jangan main-main, saya sudah spasi 1,5, saya sudah lihat memang. Ukurannya 11, dibikin ukuran 14, tercapai 3 lembar. Karena memenuhi 3 lembar, ini ukuran saya teman-teman ya. Tapi sebenarnya bukan ini intinya. Intinya itu di atas. Ya. Bagaimana teman-teman bisa menganalisis, bisa mengungkap penyebab-penyebab itu ya. Ya, kemudian ini tanggal 20 ya. Paling lambat 20 malam di store dipaparkan ini, tunjuk siapa ketua dan siapa moderatornya. Itu nanti di pertemuan kedua. Oke, ini kita lagi berapa menit lagi. Silakan ada yang mau tanya sebelum kita ke room besar. Oke, saya berharap teman-teman partisipasinya ya. Untuk mengerjakan saya berharap melatih kita kerjakan sendiri kalau tugas individu, kalau kerja kelompok sama-sama bahas secara kelompok. Ya. Karena saya tahu itu mana yang aktif di kelompok atau bikin tugas, mana yang tidak. Tahu itu. Oke, ada mau ditanya? Rahmawati ada mau ditanya? Saya kalau sudah senyum-senyum begini sudah aman sudah. Ada yang ditanya? Silakan dari proses pembelajaran atau dengan masalah tugas. Mohon izin Pak. Siapa Pak? lagi? Hamid Pak. Kang Hamid, ketua, silakan. Ya Pak, ini dari yang saya ingin tanyakan Pak tentang tugas kelompok. Nah, di sini kan kita ini kan berbeda-beda tempat tugas Pak. Iya, memang. Ya, jadi apakah kita ini bagaimana boleh satu tempat tugas saja yang diambil sebagai sampel atau dari ketiga instansi, misalnya dari berapa orang itu diambil salah satunya, begitu Pak? Itu tergantung teman-teman seberapa besar muatan yang akan disampaikan dalam kelompoknya. Nah, ini kalau mau cepat sudah tugasnya saja. Siapa namanya Ibu Gabriela saja terus angkat. Saya berharap dari masing-masing itu mengangkat isunya untuk dibahas di kelompoknya. Ya, kalau bisa misalnya Gabriela yang 3 kasusnya di individu diangkat di sini, dibahas di kelompok. Ya, karena ada tugas ini nih 3 ya, atau minimal kan 3 isu di sini juga minimal 3 kasus masalah. Kan dari tempat tugas masing-masing peserta yang terkait. Sebenarnya kalau mudah, ini saya sudah buat suruh individu, kalau buat individu di kelompok jadi mudah. Tinggal bahas di kelompok. Untuk dipahami sama-sama, kalau mengangkat tugasnya Pak Dr. Sigit, tentu Dr. Sigit bisa bagaimana memberikan informasi ke teman-teman, kasus itu dibahas sama-sama. Jadi apa yang dihadapi oleh Pak Dr. Sigit akan dibantu mungkin dari 2 teman atau 3 teman lain untuk paling tidak mendistribusikan penyebab dan kira-kira apa solusinya, atau apakah perlu dipertahankan atau perlu ditingkatkan. Itu maksudnya. Nah, kalau ini dimatangkan di individu baru ke kelompok, saya berharap isu yang teman-teman itu sudah bisa diantar ke rancangan aktualisasinya. Karena dasarnya itu isu itu mengangkat itu, mengidentifikasi isu, dianalisis itu di rancangan di agenda 4, tinggal diangkat ini kalau sudah matang. Tidak susah lagi berpikir, tinggal menambah di kerangka rancangan itu paling apa tusinya, visi misinya, Pemda, keterkaitan dengan agenda 2 ini. Sudah enak. Saya mengajaknya begitu, teman-teman. Jadi karena itu, saya susah ini. Ini sengaja saya buat ini, individu sudah buat, tinggal bawa di kelompok. Dibahas sama-sama kelompok. Kecuali kalau ini learning journal, tinggal ditulis-tulis saja dulu, baru itu direkam, dikirim. Kalau misalnya nanti di LMS Kolabjat tidak sedia untuk menyampaikan learning journalnya, tolong saya dikabari ke evaluator ya.
Kalau memang atau Pak Ketua ada saya punya nomor HP, silakan. Biasanya kalau ada tidak itu langsung saya kirim ke WA saya, tapi saya punya besok penuh semua ini. Kemudian tidak ada. Ya. Tapi itu biasa tersedia, itu dikirim tugasnya ke LMS. Kalau ada tidak, nanti dikabarkan. Ada lagi? Oh, ya, jadi kita sambil menunggu pertanyaan, mohon maaf teman-teman ya. Dalam saya menyampaikan tentunya mungkin belum sesuai harapan atau ada yang tidak berkenan ya. Saya mohon maaf, nanti kita ketemu di agenda 2 ya. Tapi kalau ada bertanya silakan sambil kita menunggu ke room besar. Izin mau bertanya Pak. Silakan. Ya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan sini terkait masalah ini Pak, isu yang kami angkat. Di sini kan ada beberapa teman di unit kerja yang sama, tapi di kelompok yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kebetulan isu yang diangkat itu sama Pak? Oh tidak boleh. Tidak boleh ya? Oh ya. Masing-masing. Kan tusinya berbeda. Oh, dia tugas berbeda walaupun dia satu tugas. Oke, ini kita sudah 90 menit kan break. Oke, kita ke live. Nanti kita tanya ya, gitu ya. Baik. Jadi intinya di tusinya kan masing-masing, misalnya di puskesmas, apa dia sama-sama di pelayanannya? Kalau memang sama, ya dibahas. Kalau kami di fungsional ini Pak, sama. Kalau yang di Diskominfo ini sama tusinya Pak. Iya, tusinya tapi bidang beda. Atau sama? Harusnya di bidang yang sama. Untuk sekarang sebenarnya dipisahkan Pak, tapi nanti kalau sudah katanya disatukan. Di bidangnya Bapak sekarang, tidak usah dulu pikir yang disatukan. Sekarang di mana Pak bekerja di situ. Ya? Oke, diangkat dulu isunya. Lebih bagus. Karena ini kan nanti mau buat rancangannya bukan bersama, masing-masing. Ya. Oke? Ya, siapa? Iya. Oke. Kita ke ini sudah ini nih. Waktunya nih. Ini tidak terbaca di saya. Ya, Pak Hamid. Evaluator, Mamatin. Halo. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, mana ada evaluator ini? Iya.